Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar memastikan Kalbar sudah masuk dalam zona hijau berdasarkan keterisian tempat tidur pasien perawatan COVID-19 atau BOR. Ketua Perkumpulan Merah Putih Kalbar meminta pemerintah pusat untuk tidak menggunakan vaksinasi sebagai syarat untuk mengurus berbagai administrasi. Dan air terjun Bangkak merupakan salah satu lokasi wisata tersembunyi yang berada di Desa Bekaraya, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang. Halo pemirsa, apa kabar? Stok vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar 90% diprioritaskan untuk vaksinasi kedua. Pandemi COVID-19 membuat omset petani langsa di Desa Punggur, Kecamatan Sungai Kakap turun hingga 50%. Bersama saya Maya Sari Fitri, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19, pemerintah Provinsi Kalbar meninjau tempat isolasi terpadu di Balai Diklat Keuangan Kalimantan Barat di Jalan Arteri Supadio, Kuburaya. Gedung tersebut menyediakan 25 kamar yang bisa diisi oleh sekitar 50 orang yang akan menjalani isolasi mandiri. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan jika semua daerah harus menyiapkan tempat isolasi mandiri. Untuk di Kabupaten Kuburaya, baru ada satu tempat isolasi terpadu, yakni di depan Puskesmas Rasaujaya. Melihat adanya Bandiklat Keuangan yang terletak di kawasan Jalan Arteri Supadio, masuk dalam kriteria tempat isoman. Maka dipilihlah lokasi ini untuk menjadi tempat isolasi terpadu cadangan. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menjelaskan, jika tenaga kesehatan akan ditangani oleh pemerintah kabupaten, sedangkan sarana-prasarana lainnya seperti obat, oksigen, dan lain sebagainya akan dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Diminta sesuai arahan Presiden harus menyiapkan tempat isolasi terpadu. Ya. Nah, Kuburaya sudah ada satu di depan Puskesmas Rasau. Nah, kebetulan ada bangunan ini nih, tempat ini ya ada 50 kamar. Nah, ini jadi juga secara administrasi masuk di dalam tempat isolasi terpadu. Nah, provinsi sudah siapkan untuk bisa untuk 1.000 orang. Ya. Nah, isi sana dulu. Nah, ini alternatif terakhir, tapi tercatat sebagai tempat isolasi terpadu Kuburaya. Kalau rumah isolasi itu kan semua di desa ada, di seluruh desa, di seluruh kecamatan pun sudah ada, dan ini memang juga di rumah isolasi terpusat juga sudah ada. Nah, ini dipersiapkan untuk yang sifatnya mempersiapkan saja menjadi semacam apa ya, ya katakanlah supaya mengantisipasi. Muda menuturkan, jika kini masyarakat seiring berjalannya waktu mulai mentaati protokol kesehatan, baik untuk yang isolasi mandiri dan masih dalam kondisi sehat, sehingga membuat BOR di sejumlah daerah mulai menurun termasuk di Kabupaten Kuburaya. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar memastikan Kalbar sudah masuk dalam zona hijau berdasarkan keterisian tempat tidur pasien perawatan COVID-19 atau BOR. Namun saat ini masih ada satu kabupaten di Kalbar yang masuk dalam zona merah BOR, yakni Kabupaten Kayong Utara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison kepada awak media. Harrison mengatakan Kalimantan Barat sudah masuk dalam zona hijau berdasarkan ketersediaan tempat tidur pasien perawatan COVID-19 atau BOR setelah terjadi penurunan keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate per 8 Agustus 2021 dengan capaian 44,55%. Namun saat ini masih ada satu kabupaten di Kalimantan Barat yang BOR-nya masih masuk dalam zona merah, yakni Kabupaten Kayong Utara, yang BOR-nya mencapai 78,95%. Untuk BOR perawatan COVID
rumah sakit di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami penurunan ya. Jadi untuk tanggal 8 Agustus tahun 2021, BOR se-Kalimantan Barat itu telah mencapai 44,55% ya. Jadi ini sudah sebenarnya kalau untuk BOR sudah berada pada zona hijau ya. Nah, untuk kota Pontianak sendiri itu 52,25%. Jadi BOR-nya berada pada zona hijau. Tetapi ada dua kabupaten yang berada pada zona kuning, masih berada pada zona kuning BOR-nya ya. Yaitu Kabupaten Sintang itu sebesar 62,71%. Kemudian Kabupaten Ketapang sebesar 60,71% ya. Nah, ada satu kabupaten yang BOR-nya masih zona merah, yaitu Kabupaten Kayong Utara. Ini BOR-nya 78,95% ya. Nah, saya harapkan Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang terus-menerus melaksanakan upaya untuk menekan BOR ini ya. Menekan BOR ini kan berarti kita sebenarnya menekan laju penularan COVID-19 ya. Harrison menambahkan selain Kayong Utara, masih ada 2 kabupaten yang masuk dalam zona kuning, yakni Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Pemirsa, stok vaksin saat ini berada di Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. 90% diprioritaskan untuk vaksinasi kedua. Saat ini stok vaksin masih kurang, sehingga Gubernur Kalbar Sutarmiji berharap stok vaksin segera dikirim oleh pemerintah pusat. Program vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat saat ini lebih memprioritaskan kepada vaksinasi dosis kedua. Hal ini berkaitan dengan stok vaksin yang belum mencukupi dan masih menunggu kiriman dari pemerintah pusat. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan, Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat 90% menargetkan vaksinasi dosis kedua kepada masyarakat. Ditargetkan pada bulan Oktober, capaian vaksinasi sudah mencapai 50%. Sehingga tujuan herd immunity dengan capaian vaksinasi 70% dapat segera terrealisasi. Kita itu vaksin sekarang ini kejar vaksin kedua dulu. Seluruh orang yang sudah jatuh tempo ini vaksin kedua. Setelah itu kita mulai vaksin pertama lagi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau vaksinnya ada, mudah-mudahan di akhir tahun. Udah cerita akhir tahun ya, saya sebenarnya maunya ya Agustus atau Oktober kita sudah mencapai di atas 50% harusnya. Nah, ini untuk vaksin yang ini untuk vaksin kedua ya Pak ya, khusus untuk vaksin kedua ya? 90% untuk vaksin kedua, dan itu pun belum cukup. Moderna ada 1.000 untuk 2.000-an orang, tapi 20 ribu orang, tapi untuk tenaga kesehatan. Booster itu untuk suntikan ketiga tambahan. Sutarmiji menambahkan untuk vaksin Moderna sebanyak 20.000 vial diprioritaskan sebagai booster tenaga kesehatan. Mereka lebih sensitif terhadap virus COVID-19. Terutama yang berada di ruang ICU dan perawatan. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Tingginya antusiasme masyarakat yang ingin divaksin membuat kewalahan penyelenggara vaksinasi di berbagai lokasi. Satu di antaranya yang dilaksanakan di Rumah Melayu Kalbar yang dilaksanakan Perkumpulan Merah Putih Kalbar. Ketua PMP Kalbar sekaligus anggota DPD RI Dapil Kalbar, Sukiryanto meminta pemerintah pusat untuk tidak menggunakan vaksinasi sebagai syarat untuk mengurus berbagai administrasi. Sempat mengalami kekosongan beberapa waktu lalu, kini ketersediaan vaksin telah hadir kembali di Kalimantan Barat, yang mana penyalurannya langsung diberikan kepada masyarakat, satu diantaranya yang digelar oleh Perkumpulan Merah Putih Kalimantan Barat, pada tanggal 7 dan 8 Agustus di Rumah Adat Melayu Pontianak.
Sukiryanto, Ketua Umum Perkumpulan Merah Putih Kalimantan Barat, sekaligus anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat meminta pemerintah pusat tidak menggunakan vaksinasi sebagai syarat administrasi masyarakat seperti mendaftar sekolah, melamar pekerjaan, dan juga sebagai persyaratan untuk penerbangan. Jangan vaksin ini menjadi persyaratan pertama masuk sekolah, pertama untuk penerbangan, yang kedua untuk bikin KTP. Ini akan mempersulit masyarakat. Kenapa? Kalau vaksin kita sudah 70%, distribusi dari pusat vaksin itu sudah bagus, boleh aturan ini diterapkan. Jadi saya atas nama lembaga DPD RI tidak setuju ini. Ini memberatkan sama sekali. Akhirnya dengan kita buka ini 1 jam, 1.500 ini habis. Kemarin kita buka di link 1 jam sudah habis. Ini kan kasihan kepada masyarakat sudah susah gitu. Jangan buat ini pusat ya, pusat buat aturan ya, artinya tidak turun ke bawah. Oke, kalau di Jawa itu sekarang 70%, di daerah ya hanya 13% Kalimantan Barat. Ini perlu ditinjau kembali aturan itu. Sukiryanto juga meminta pemerintah pusat dan daerah agar mengawasi harga swab PCR dan antigen sehingga harga memiliki standar dan tidak mengambil keuntungan besar di atas penderitaan masyarakat. Pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu harus mengawasi harga. Jangan semaunya yang memiliki laboratorium itu menetapkan harga. Bayangin, di Jakarta itu 3 juta kalau 6 jam. Di sini 900. Kalau mau cepat 1,2 juta. Berapa modal PCR itu? Modalnya berapa? 225.000. Modalnya, bayangin untung berapa dia. Antigen itu berapa? Karena saya importernya teman saya, kebetulan beliau adalah staf ahlinya Pak Wapres. Harga antigen itu 30.000. Kalau beli di atas 100.000 piece itu hanya 25.000. Dijual sampai 200, kan tidak ada pengawasan itu. Sementara itu, vaksinasi massal dengan mengakomodir 22 organisasi lintas etnis yang dilaksanakan oleh PMP Kalimantan Barat bekerja sama dengan pemerintah provinsi, Kesdam 12 Tanjung Pura, dan Polda Kalimantan Barat. Dalam waktu 1 jam, kuota 1.500 yang disediakan panitia langsung habis karena tingginya antusias masyarakat. Hal ini diharapkan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi agar negara ini cepat sehat kembali. Dari Pontianak, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Air terjun Bangkak di Desa Bekaraya, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalbar menerima bantuan beras sebanyak 20 ton dari pengusaha Kalbar. Bantuan tersebut akan mendukung bantuan sosial kepada masyarakat akibat dampak dari pandemi COVID-19. Penyaluran sendiri akan dilakukan Dinas Sosial kepada kabupaten kota. Penerimaan bantuan beras sendiri dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat Senin pagi. Hingga saat ini bantuan beras dari Kementerian Sosial 1 dan 2 sudah mencapai 4.200 ton, ditambah bantuan Presiden sebanyak 30 ton. Sementara itu bantuan beras dari pengusaha Kalimantan Barat ini terdiri dari beras 5 kilo sebanyak 4.000 karung dengan total 2 ton, yang diharapkan dapat menutupi bantuan beras untuk masyarakat. Sementara itu penyiapan cadangan pangan yakni sebanyak 87 ton beras, guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Golda M. Purba mengatakan, penyaluran bantuan kepada masyarakat melalui data dari BPKS, di mana setiap kabupaten kota mengirimkan data penduduk mereka yang kurang mampu, di mana pendataan dimulai dari desa dan RT, sehingga penyaluran bisa tepat sasaran. Nanti kita koordinasi dengan kabupaten dan kota. Nah, di sana nanti yang akan distribusikan. Yang untuk support dari beras yang dari Kemensos itu yang kurang. Nah, ini backup-nya. Ya, semua data kan ada di kabupaten dan kota. Nanti tetap diambil di sana. Itu di DTKS itu kan dikirim ke Pusdatin Kemensos sesuai dengan alur pendataan di masyarakat. Kita mendukung ajakan Bapak Gubernur. Jadi beras ini serahkan kepada Pemda, Pak Gubernur yang urus, ya. Untuk ketua Satgas, sebagai ketua Satgas Kalbar, ya. Ya, semoga kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Suwandono menambahkan pihaknya akan membantu lagi masyarakat Kalimantan Barat akibat dampak COVID-19. Selain beras, juga akan membantu penyiapan obat-obatan serta oksigen bagi pasien COVID-19. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini di pinggir jalan di kota Pontianak dipenuhi dengan pedagang buah-buahan lokal. Namun demikian, kondisi pandemi COVID-19 saat ini membuat omset petani langsat menurun hingga 50%. Kini petani langsat hanya bisa menyediakan 200 hingga 500 kg per hari untuk para pedagang. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, para petani langsat bisa menyediakan buah langsatnya hingga 1 ton per hari. Inilah aktivitas panen para petani langsat yang ada di Desa Punggur, Kabupaten Kuburaya. Aktivitas ini dilakukan setiap harinya oleh para petani sebelum menjual hasil panen buah langsat kepada pedagang-pedagang yang datang dari berbagai wilayah, baik dari Pontianak maupun dari Kabupaten Kuburaya. Meskipun tetap bisa menjual buah langsat setiap harinya, ada cerita sedih yang dirasakan Amran, salah seorang petani buah langsat yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup dari kebun langsat miliknya. Pada musim langsat yang bertepatan dengan diberlakukannya PPKM darurat dan PPKM level 4 di Kota Pontianak, Amran mengaku omsetnya jauh menurun. Bang, pembeli, nah kemudian ya yang kami seperti kami yang petani ini ya kurang lancar lah jual. Biasanya bisa nurunkan 1 ton satu hari, ya sekarang main 200 kilo, 300 kilo, paling banyak 500 kilo. Ini kuat lah pengaruhnya. Kendati terjadi penurunan omset, Amran mengaku tetap merawat pohon-pohon langsatnya dengan mengairi air di kebunnya dengan mesin pompa agar buah yang dihasilkan tidak pecah dan rasanya tetap manis. Namun biaya yang dikeluarkan pun menjadi lebih besar. Saat ini baru 30% buah langsat yang dipanen. Amran pun khawatir jika hal ini terus berlanjut dan keseluruhan buahnya matang, maka buah langsatnya tidak laku dan akhirnya busuk di pohon. Selain langsat, Amran juga menanam buah rambutan dan durian. Namun kedua buah ini sama sulitnya untuk dijual ke pedagang. Petani menduga karena menurunnya daya beli masyarakat. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.
Pemirsa, air terjun Bangkak, salah satu lokasi wisata tersembunyi yang berada di Desa Bekaraya, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang. Air terjun Bangkak tersebut mampu menarik perhatian wisatawan, namun jauh dari perhatian pemerintah daerah, sehingga saat ini dipelihara oleh pihak desa dibantu oleh masyarakat setempat. Bak surga tersembunyi, inilah air terjun Bangkak Nangumukau yang dihiasi ratusan pohon tua yang berada 15 kilo dari pusat kecamatan. Untuk ke lokasi ini, pengunjung harus melewati hutan belantara melalui jalan setapak yang dibangun seadanya oleh pengurus desa setempat. Meski letak lokasi yang jauh di dalam hutan, air terjun ini rutin dikunjungi masyarakat sekitar hingga wisatawan lokal dari Ketapang maupun kota Pontianak. Air terjun 7 tingkat yang juga kerap dijadikan lokasi peribadatan umat Kristiani ini terlihat kurang terjaga dengan baik akibat kurangnya kepedulian pemerintah daerah. Untuk menuju ke tempat pariwisata terjun Bangka ini, kami pemerintah desa sudah membantu untuk kelancaran infrastruktur khususnya rambat beton dan lain sebagainya. Puji Tuhan yang belum tercover oleh pemerintah desa kurang lebih 360 meter lagi untuk pembangunan rambat beton. Dan jembatan kemarin kita sudah bangun, tetapi karena alam yang punya kehendak sehingga banjir bandang lalu putus kembali, dan perlu perhatian pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk bersinergi agar jembatan yang dibangun nanti sesuai dengan harapan kita semua. Di saat pandemi, pihak desa bersama gugus tugas rutin melakukan pengawasan di lokasi wisata untuk memastikan penerapan protokol kesehatan bagi warga yang berkunjung. Jadi karena di sini adalah tempat keramaian, tempat wisata, nah jadi kami mengimbaukan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, di tempat juga kami sudah menyediakan air untuk cuci tangan, kemudian masker. Nah, jadi harapan kami supaya yang berkunjung itu selalu sehat lah. Tak hanya di lokasi ini, sejumlah lokasi wisata lain di desa ini juga ramai didatangi warga yang diharapkan mampu menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Rosy Yulizar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarfitri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.